Bayangkan rasa sakit yang paling dalam saat orang yang kamu cintai dan sahabat yang paling kamu percayai bekerja sama untuk meruntuhkan duniamu dalam semalam. Hanum harus menelan pil pahit ketika suaminya, Panca, dan sahabat karibnya, Niha, tega mengusirnya tanpa membawa apapun, kecuali harga diri yang terkoyak. Namun mereka lupa satu hal, wanita yang sedang terluka bisa menjadi sosok yang paling mematikan saat ia bangkit. Hanum tidak memilih untuk menangis selamanya. Ia memilih untuk menata kembali kepingan hancur hidupnya dan merangkai kesuksesan yang akan membuat siapapun yang pernah meremehkannya terbungkam seketika. Saksikan bagaimana takdir membawa Hanum menuju kejayaan yang tak terbayangkan, sementara para pengkhianat mulai terjatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Apakah Hanum akan memaafkan, atau justru memberikan pembalasan yang paling elegan? Kisah inspiratif dan dramatis ini kami hadirkan untuk menemani waktu santai kalian semua. Tapi sebelum lanjut, kami ingin sekali menyapa kalian yang sedang menonton ini berasal dari kota mana saja ya. Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Matahari pagi menembus celah gorden sutra di kamar megah itu, membiaskan cahaya yang jatuh tepat di wajah Hanum yang masih terlelap. Dengan gerakan lembut, ia terbangun dan segera merapikan sisi tempat tidur suaminya, Panca, yang sudah kosong sejak subuh karena urusan bisnis yang tak kunjung usai. Hanum menarik nafas dalam, merasakan aroma parfum maskulin yang masih tertinggal di bantal, sebuah aroma yang selama 7 tahun ini menjadi simbol keamanannya. Baginya, kehidupan ini adalah istana pasir yang ia bangun dengan penuh ketulusan. Ia rela melepas beasiswa desain di Paris dan melupakan ambisinya di dunia mode hanya untuk menjadi pendukung setia di balik kesuksesan Panca. Namun, entah mengapa, belakangan ini ada ruang hampa yang mulai menggerogoti hatinya. Sebuah perasaan sunyi yang muncul justru saat ia berada di tengah kemewahan. Hanum berjalan menuju meja rias, menatap pantulan dirinya yang mengenakan hijab satin berwarna pastel. Tampak anggun, namun sorot matanya menyimpan keletihan yang sulit dijelaskan. Pagi itu, rutinitasnya berlanjut dengan menyiapkan sarapan favorit Panca. Meski ia tahu suaminya mungkin hanya akan menyesap kopi hitam sebelum bergegas pergi. Di tengah kesibukan dapur, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Niha, sahabat karibnya yang selalu ada di setiap fase hidupnya. Niha mengabarkan bahwa ia akan mampir untuk menemani Hanum berbelanja. Sebuah tawaran yang biasanya disambut Hanum dengan riang. Namun, saat Hanum meletakkan cangkil porselen di atas meja, jemarinya sedikit bergetar. Ia teringat kejadian semalam, saat ia mendapati Panca tersenyum pada ponselnya dengan binar mata yang sudah lama tidak ia lihat saat menatapnya. Hanum berusaha menepis prasangka itu, meyakinkan dirinya bahwa Niha adalah saudara yang tak sedarah, dan Panca adalah imam yang setia. Ia memilih untuk kembali tersenyum, mengunci rapat keraguan yang mulai tumbuh dan terus berpura-pura bahwa istana pasirnya masih berdiri kokoh tanpa retakan sedikit pun. Meski di kejauhan, mendung mulai tampak mengancam cakrawala hidupnya. Mendung yang sempat menghantui pikiran Hanum seolah tertutup sementara oleh tawa renyah Niha yang memenuhi ruang tamu beberapa saat setelah sarapan berakhir. Sahabatnya itu datang dengan gaya modis seperti biasanya, membawa energi ceria yang sejenak mampu mengalihkan kegelisahan Hanum yang sempat memuncak. Mereka menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan, menyusuri deretan butik kelas atas yang dahulu sering menjadi tempat Hanum bermimpi untuk memajangkan karya desainnya sendiri. Niha dengan sangat antusias memilihkan beberapa pakaian untuk Hanum. Namun anehnya, setiap pilihan yang disarankan Niha justru lebih menonjolkan selera Panca daripada kepribadian Hanum yang sebenarnya. Hanum hanya mengekor dengan senyum getir, merasa bahwa perannya sebagai istri seolah perlahan-lahan mulai didefinisikan oleh orang lain, termasuk oleh sahabatnya sendiri. Kejanggalan kecil mulai muncul saat mereka beristirahat di sebuah kafe untuk menikmati makan siang. Niha tampak sangat sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum rahasia yang membuat Hanum merasa asing di hadapan wanita yang sudah ia anggap seperti adik kandungnya itu. Saat Niha pergi ke toilet, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel yang tertinggal di atas meja. Sebuah pesan singkat yang hanya berisi emotikon senyum dari nomor yang tidak tersimpan. Namun Hanum mengenali pola jam pengirimannya yang sangat mirip dengan waktu keberangkatan Panca ke kantor setiap pagi. Hanum segera membuang muka. Dadanya terasa sesak oleh kecurigaan yang ia anggap sebagai racun dalam persahabatan mereka.
Sore harinya, saat Niha meminta izin untuk pulang lebih awal dengan alasan ada urusan mendadak di kantor Panca, tempat ia bekerja sebagai konsultan, Hanum hanya bisa mengangguk pelan. Ia berdiri di ambang pintu rumahnya yang besar, menatap punggung Niha yang menjauh dengan perasaan yang sulit diartikan. Ada getaran aneh di atmosfer rumah itu saat Panca pun tak kunjung memberi kabar hingga larut malam. Hanum duduk di kursi ruang kerja Panca yang gelap, mencoba mencari ketenangan. Namun matanya justru tertuju pada sebuah laci yang sedikit terbuka, memperlihatkan sebuah kotak bludru merah yang tersembunyi di balik tumpukan berkas penting. Kotak bludru merah itu seolah memanggil jemari Hanum yang dingin untuk menyentuhnya, memecah keheningan malam yang terasa semakin mencekam di dalam ruang kerja tersebut. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia membuka tutupnya secara perlahan dan mendapati sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk hati yang sangat indah, bersinar di bawah temaram lampu meja. Setitik harapan muncul di benaknya. Mungkinkah ini adalah tanda cinta yang disiapkan Panca untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka yang akan jatuh lusa? Hanum menutup kembali kotak itu dengan perasaan campur aduk, antara haru dan bersalah, karena telah meragukan kesetiaan suaminya. Ia segera beranjak keluar, tidak ingin tertangkap basah sedang menggeledah privasi Panca, dan memilih menunggu di ruang tengah dengan segelas teh hangat yang mulai mendingin. Namun, kedamaian semu itu pecah ketika Panca akhirnya melangkah masuk ke rumah melewati tengah malam dengan wajah yang tampak sangat letih, namun terlihat segar di saat bersamaan. Hanum menyambutnya dengan senyuman tulus, mencoba mencari celah untuk membicarakan rencana masa depan mereka, tetapi Panca justru terlihat menjaga jarak dan hanya memberikan kecupan singkat di kening sebelum bergegas menuju kamar mandi. Tidak ada diskusi hangat atau sekadar cerita tentang bagaimana harinya berlalu. Hanya ada dinding tak kasat mata yang semakin tinggi menjulang di antara mereka. Hanum terdiam di balik pintu kamar, merasakan kesunyian yang amat sangat. Menyadari bahwa meski mereka berbagi atap yang sama, jiwa mereka seolah-olah berada di dua benua yang berbeda. Keesokan harinya, saat Hanum sedang merapikan beberapa sketsa lama yang sempat ia buat, ia mendengar percakapan telepon yang sangat rendah dari arah taman belakang. Ia mengintip dari balik tirai dan melihat Panca sedang berbicara dengan seseorang lewat ponsel dengan nada suara yang begitu lembut. Nada yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Hanum dengar lagi dialamatkan kepadanya. Hanum merasakan ulu hatinya seperti teremas hebat saat mendengar nama Niha disebut di akhir percakapan tersebut. Sebuah kehampaan besar kini benar-benar melanda batinnya. Membuatnya tersadar bahwa kebahagiaan yang selama ini ia banggakan mungkin hanyalah sebuah dekorasi indah di atas fondasi yang sudah lama keropos. Fondasi yang keropos itu benar-benar runtuh saat hari ulang tahun pernikahan mereka tiba. Namun tak ada satupun ucapan manis yang keluar dari bibir Panca sejak fajar menyingsing. Hanum sengaja mengenakan gaun terbaiknya, menunggu dengan sabar di meja makan yang telah ia hias sedemikian rupa. Berharap kotak bludru merah semalam akan menjadi akhir dari segala prasangka buruknya. Namun suaminya justru pulang dengan tergesa-gesa hanya untuk mengganti pakaian, mengatakan bahwa ada jamuan makan malam mendadak dengan klien besar yang tidak bisa ditinggalkan. Kecewa yang mendalam menyelimuti hati Hanum, tetapi ia memutuskan untuk tetap tegar dan mengantarkan Panca sampai ke depan pintu pagar, mencoba memberikan senyum terbaik meski matanya berkaca-kaca. Rasa penasaran yang tak terbendung akhirnya menuntun Hanum untuk mengikuti taksi yang membawa suaminya. Bukan ke sebuah hotel mewah tempat jamuan bisnis biasa diadakan, melainkan ke sebuah butik perhiasan ternama di sudut kota. Dari kejauhan, Hanum melihat sosok wanita yang sangat ia kenali, sudah menunggu di sana, dengan pakaian yang sangat anggun. Itu adalah Niha, yang tampak menyambut kedatangan Panca dengan pelukan hangat yang jauh melampaui batas kewajaran seorang sahabat maupun rekan kerja. Hanum mematung di dalam taksi. Tangannya mencengkeram erat tas kecilnya saat melihat Panca mengeluarkan kotak bludru merah yang ia temukan di laci tempo hari, lalu memakaikannya ke leher Niha dengan penuh kasih sayang. Dunia seolah berhenti berputar bagi Hanum ketika melihat pemandangan menyakitkan itu langsung di depan matanya sendiri. Cahaya berlian yang melingkar di leher Niha terasa seperti kilat yang menyambar seluruh sendi kehidupannya, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang ia pertahankan selama ini.
Ia menyadari bahwa perhiasan itu memang sebuah kado, namun bukan untuknya, melainkan untuk wanita lain yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari keluarganya. Hanum memalingkan wajah, meminta sopir taksi untuk segera melaju meninggalkan tempat itu sebelum tangisnya pecah, menyadari bahwa rutinitasnya sebagai istri yang patuh harus segera diakhiri dengan sebuah tindakan nyata. Tindakan nyata itu dimulai dengan kepulangan Hanum ke rumah yang kini terasa seperti penjara dingin, tepat saat rintik hujan mulai membasahi bumi dengan irama yang muram. Ia tidak membiarkan dirinya larut dalam tangisan yang melemahkan, melainkan segera menuju ruang kerja Panca untuk mencari tahu sejauh mana pengkhianatan ini telah berakar. Dengan tangan yang masih gemetar, Hanum menyalakan komputer cadangan yang jarang digunakan, mencoba mengakses akun pengeluaran rumah tangga yang selama ini ia percayakan sepenuhnya kepada sang suami. Betapa terkejutnya ia saat menemukan aliran dana yang cukup besar mengalir secara rutin ke sebuah rekening atas nama Niha selama hampir 1 tahun terakhir. Sebuah kenyataan yang menjelaskan mengapa tabungan untuk impian butiknya tidak pernah bertambah sedikit pun. Malam semakin larut dan badai di luar sana seolah mencerminkan kekacauan di dalam dada Hanum saat ia menemukan folder tersembunyi berisi foto-foto perjalanan mereka keluar kota yang dikamuflasekan sebagai perjalanan dinas. Di sana, Panca dan Niha tampak begitu bahagia, seolah-olah mereka adalah pasangan sah yang sedang menikmati masa madu, sementara Hanum ditinggalkan sendirian menjaga maruah rumah tangga yang fana. Setiap butir data yang ia temukan adalah paku yang mengunci keputusannya untuk tidak lagi menjadi wanita yang naif. Ia mulai mengunduh semua bukti tersebut ke dalam sebuah diska lepas, menyimpannya sebagai senjata masa depan yang akan ia gunakan pada saat yang tepat. Langkah kaki Panca yang terdengar di lorong depan membuat Hanum segera mematikan layar dan mengatur napasnya agar tampak tenang di balik kegelapan. Saat suaminya masuk ke kamar dengan aroma parfum yang bercampur dengan bau hujan, Hanum hanya membelakanginya, pura-pura terlelap dalam tidur yang paling gelisah dalam hidupnya. Ia tahu bahwa mulai besok, ia tidak akan lagi menyiapkan kopi dengan rasa cinta yang sama, karena setiap tegukan yang diambil Panca kini terasa seperti pengingat akan duri yang tertancap di hatinya. Hanum bertekad untuk mulai menyusun rencana mandiri, mengumpulkan kembali sisa-sisa keberaniannya untuk menjemput takdir yang seharusnya ia miliki sejak lama. Menjemput takdir yang seharusnya ia miliki dimulai dengan sebuah keberanian untuk tetap bersikap tenang di meja makan pada keesokan paginya, seolah-olah badai semalam tidak pernah terjadi. Hanum duduk berhadapan dengan Panca, menatap pria yang dulu ia puja itu sedang menikmati sarapannya dengan santai tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dengan nada suara yang diatur sedatar mungkin, Hanum mulai melancarkan pertanyaan jebakan mengenai rencana perusahaan yang melibatkan Niha sebagai konsultan, sebuah topik yang membuat gerakan tangan Panca seketika terhenti. Ia memperhatikan bagaimana jakun suaminya bergerak naik turun, sebuah tanda kegugupan yang coba disembunyikan di balik alasan profesionalisme yang klise. Pertaruhan kepercayaan itu semakin memanas ketika Hanum mengusulkan agar mereka bertiga pergi berlibur bersama akhir pekan ini untuk merayakan kesuksesan proyek terbaru Panca. Reaksi suaminya sungguh di luar dugaan. Ia menolak dengan alasan jadwal yang sangat padat. Namun hanya berselang beberapa menit, Hanum melihat Panca mengirimkan pesan singkat dengan jemari yang terburu-buru. Kepastian itu datang tak lama kemudian, ketika Niha menelpon Hanum dengan suara yang dibuat sedemikian rupa agar terdengar sibuk, memberikan alasan serupa tentang pekerjaan yang menumpuk. Kebohongan yang sangat sinkron ini menjadi bukti terakhir bagi Hanum bahwa persahabatan dan pernikahannya hanyalah sebuah sandiwara besar yang dipentaskan di belakang punggungnya. Alih-alih marah, Hanum justru merasakan sebuah kekuatan baru bangkit dari dasar hatinya, sebuah tekad yang lebih kuat daripada rasa sakitnya. Ia tidak lagi menuntut kejujuran dari bibir mereka, karena baginya, bukti di genggamannya sudah lebih dari cukup untuk menentukan langkah berikutnya. Hanum mulai menghubungi kembali beberapa kontak lamanya di industri mode, mencari celah untuk memulai kembali kariernya yang sempat mati suri. Di tengah kepungan dusta yang menyesakan, ia memilih untuk menjadi arsitek bagi kebahagiaannya sendiri, memastikan bahwa setiap kebohongan yang mereka bangun akan menjadi anak tangga baginya untuk naik menuju puncak kesuksesan yang selama ini ia impikan. Puncak kesuksesan yang selama ini ia impikan, kini menjadi satu-satunya kompas yang menuntun Hanum untuk bertindak lebih jauh ke dalam sarang rahasia suaminya. Saat Panca sedang berada di luar kota yang ia yakini sebagai perjalanan romantis terselubung bersama Niha, Hanum memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa kembali ruang kerja yang menjadi saksi bisu segala dusta. Kali ini ia tidak hanya mencari bukti foto atau pesan singkat.
melainkan meneliti berkas-berkas hukum yang tersimpan di brankas kecil di pojok ruangan. Dengan kecerdikan yang selama ini tersembunyi di balik sifat penurutnya, ia berhasil menebak kombinasi sandi yang ternyata adalah tanggal lahir Niha. Sebuah kenyataan yang kembali menyayat hatinya, namun justru memperkuat tekadnya. Di dalam brankas tersebut, ia menemukan dokumen pengalihan hak kepemilikan tanah warisan dari orang tua Hanum yang selama ini ia kira masih atas namanya. Ternyata, Panca telah memalsukan tanda tangannya untuk menjadikan aset tersebut sebagai jaminan pinjaman bank bagi perusahaan baru yang didirikan atas nama Niha. Hanum terduduk lemas di lantai marmer yang dingin, menyadari bahwa pengkhianatan ini bukan sekedar urusan perasaan, melainkan upaya sistematis untuk melenyapkan masa depannya secara finansial. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, dikelilingi oleh benda-benda mewah yang dibeli dari hasil merampas hak-haknya. Logika Hanum mulai bekerja dengan tajam, mengalahkan emosi yang sempat membuatnya goyah beberapa waktu lalu. Ia segera memotret setiap lembar dokumen tersebut dan mengirimkannya kepada seorang pengacara kenalan lama ayahnya untuk dipelajari lebih lanjut. Di tengah kekalutan itu, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal, mengundangnya untuk bertemu di sebuah galeri seni untuk membicarakan peluang kolaborasi desain. Hanum belum tahu bahwa pertemuan itu akan memperkenalkannya pada Johan, sosok yang akan menjadi kunci penting dalam babak baru kehidupannya kelak. Dengan langkah yang mantap, ia merapikan kembali brankas itu, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal, sebelum ia memulai strategi serangan balik yang paling elegan. Serangan balik yang paling elegan kini membawa langkah Hanum menuju sebuah galeri seni minimalis yang tenang, tempat ia dijadwalkan bertemu dengan pengirim pesan misterius tersebut. Di sana, di tengah deretan lukisan kontemporer, ia bertemu dengan Johan, seorang pria dengan pembawaan tenang, namun memiliki tatapan tajam yang seolah bisa membaca situasi batin Hanum. Johan memperkenalkan dirinya sebagai kolektor yang sedang mencari desainer untuk proyek besar pengembangan tekstil etnik Madaran. Bagi Hanum, pertemuan ini terasa seperti oase di tengah gurun. Johan tidak memandangnya sebagai istri seorang pengusaha sukses, melainkan sebagai seniman berbakat yang memiliki potensi besar yang selama ini sengaja dipadamkan. Sambil menyeruput kopi, Johan menunjukkan beberapa data pasar yang secara mengejutkan menunjukkan bahwa perusahaan Panca sebenarnya sedang berusaha keras menjiplak beberapa sketsa lama Hanum untuk proyek terbaru mereka. Hanum tertegun, menyadari bahwa suaminya bukan hanya mengkhianati cintanya, tetapi juga mencuri kreativitasnya untuk kepentingan Niha. Johan menawarkan sebuah kerjasama profesional yang sangat adil, sebuah kesempatan bagi Hanum untuk merebut kembali identitasnya tanpa harus bergantung pada nama besar Panca. Kehadiran Johan memberikan perspektif baru bahwa dunia luar masih menghargai kemampuannya. Berbeda jauh dengan perlakuan di rumah yang membuatnya merasa tidak berarti. Sepulangnya dari pertemuan itu, Hanum melihat topeng ketenangan Panca semakin retak saat suaminya mendapati Hanum tidak lagi menyambutnya dengan pertanyaan-pertanyaan hangat. Panca mulai menunjukkan temperamen yang tidak stabil karena tekanan bisnis yang mulai goyah. Namun Hanum menghadapinya dengan senyum tipis yang penuh rahasia. Ia memperhatikan bagaimana Panca dan Niha mulai saling menyalahkan melalui telepon yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di taman. Hanum merasa kekuatan kini berpindah ke tangannya. Ia bukan lagi pion yang bisa digerakkan sesuka hati, melainkan pemain utama yang sedang menunggu saat yang tepat untuk melakukan skakmat terhadap sandiwara yang mereka bangun. Pemain utama yang sedang menunggu saat yang tepat itu akhirnya mendapati kesempatan emas ketika Panca memaksanya hadir dalam sebuah acara makan malam formal untuk merayakan kemitraan baru perusahaan. Hanum datang dengan keanggunan yang tenang, mengenakan busana rancangannya sendiri yang selama ini tersimpan di lemari gelap, membuat semua mata terpana, termasuk Johan yang juga hadir sebagai tamu undangan. Sepanjang acara, Hanum sengaja menjaga jarak dari meja utama, membiarkan Panca dan Niha merasa aman dalam keangkuhan mereka. Namun, saat kebisingan musik mulai memenuhi ruangan, Hanum secara tidak sengaja berdiri di balik pilar pembatas area VIP dan mendengar percakapan rendah yang membekukan aliran darahnya.
Di balik bayang-bayang pilar itu, suara Niha terdengar begitu tajam saat ia mendesak Panca untuk segera mengurus proses perpisahan agar mereka bisa meresmikan hubungan sekaligus menguasai sisa aset Hanum sepenuhnya. Panca menyahut dengan nada dingin, menyatakan bahwa ia hanya perlu waktu sedikit lagi untuk memastikan semua dokumen hukum telah beralih tangan sebelum membiarkan Hanum pergi tanpa sepeser pun harta. Mendengar bisikan kebenaran itu secara langsung membuat telinga Hanum berdenging, namun ia tidak membiarkan emosinya meledak di depan umum. Sebaliknya, ia mengeluarkan ponselnya dan merekam setiap kata yang keluar dari mulut mereka, menjadikannya bukti pamungkas yang tidak akan bisa dibantah di pengadilan nanti. Johan yang menyadari perubahan raut wajah Hanum segera menghampiri dan menawarkan perlindungan, namun Hanum hanya memberikan isyarat bahwa ia mampu mengendalikan segalanya. Ia berjalan kembali ke tengah ruangan dengan kepala tegak, menatap Panca dan Niha yang sedang bersulang merayakan kemenangan semu mereka. Di saat itulah, Hanum menyadari bahwa pengkhianatan ini bukan lagi tentang rasa sakit hati, melainkan sebuah peperangan harga diri yang harus ia menangkan dengan cara yang paling terhormat. Ia meninggalkan pesta itu lebih awal, membawa serta rahasia besar yang akan menjadi awal dari kehancuran istana dusta yang dibangun oleh suami dan sahabatnya sendiri. Membawa serta rahasia besar itu, Hanum menghabiskan malam dengan menatap cakrawala kota yang berkilau dari balik jendela kamarnya, menyadari bahwa ia kini berada di persimpangan jalan yang menentukan seluruh sisa hidupnya. Hatinya sempat diliputi dilema yang hebat. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak meluapkan segala kepedihan, namun ada sisi lain yang memintanya untuk tetap tenang, agar strategi yang disusunnya tidak berantakan. Ia teringat kembali masa-masa awal pernikahannya, saat mereka berjuang dari bawah, yang kini terasa seperti dongeng palsu yang sengaja diciptakan Panca untuk mengelabui ketulusannya. Keraguan antara mengikuti kata hati yang terluka atau logika yang menuntut keadilan sempat membuatnya terjaga hingga Fajar kembali menyapa dengan semburat jingga yang dingin. Pagi itu, Hanum memutuskan untuk menemui pengacaranya, guna menyerahkan rekaman suara serta salinan dokumen yang ia dapatkan dari brankas. Ia mendapat kepastian bahwa bukti-bukti tersebut sangat kuat untuk membatalkan pengalihan aset secara ilegal dan menuntut haknya kembali secara penuh. Di tengah kegentingan itu, Niha tiba-tiba datang ke rumah dengan wajah tanpa dosa, berpura-pura ingin mengajak Hanum minum teh bersama sambil membicarakan rencana belanja bulanan mereka. Hanum menatap wanita itu dalam-dalam, melihat setiap kerutan sandiwara di wajah sahabatnya, dan merasakan kebal akan segala manipulasi yang dulu begitu mudah meluluhkannya. Alih-alih menyambut dengan hangat, Hanum hanya meletakkan sebuah map coklat di atas meja, membuat suasana ruang tamu seketika menjadi tegang dan kaku. Ia membiarkan keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata, menikmati perubahan raut wajah Niha yang perlahan mulai memucat saat menyadari atmosfer di rumah itu telah berubah total. Hanum tahu bahwa waktu untuk bersembunyi di balik senyum palsu telah berakhir. Ini adalah babak akhir dari kesabarannya yang telah habis. Sebuah ambang pintu menuju konfrontasi besar yang akan membongkar seluruh busuknya pengkhianatan yang selama ini tersimpan rapi di balik dinding istana mereka. Istana mereka yang selama ini sunyi seketika berubah menjadi arena kebenaran, saat Panca melangkah masuk dan mendapati Niha mematung di depan map coklat yang masih tertutup rapat. Hanum berdiri dengan ketenangan yang mengintimidasi. Matanya menatap tajam ke arah dua orang yang paling ia percayai, namun paling tega menikamnya dari belakang. Tanpa banyak bicara, ia membuka map tersebut dan menyebarkan salinan dokumen pengalihan aset serta foto-foto bukti perselingkuhan mereka di atas meja marmer. Ruangan itu mendadak terasa sesak oleh amarah yang tertahan. Sementara Panca hanya bisa terdiam dengan wajah yang memerah karena rahasianya telah telanjang bulat di depan mata istrinya. Niha mencoba membuka suara dengan nada gemetar, berusaha merangkai pembelaan diri yang manipulatif. Namun Hanum segera memotongnya dengan isyarat tangan yang tegas. Ia tidak butuh lagi untayan kalimat penenang atau permintaan maaf yang palsu, karena rekaman suara dari malam pesta itu pun ia putar dengan volume yang cukup keras hingga memenuhi setiap sudut ruangan. Panca yang semula hendak membentak justru tersentak mendengar suaranya sendiri yang sedang merencanakan cara membuang Hanum tanpa sepeser pun harta.
Kebenaran yang meledak itu meruntuhkan segala wibawa yang selama ini Panca bangun di hadapan Hanum, menyisakan sosok pria serakah yang tertangkap basah dalam kesalahannya sendiri. Bukannya merasa menyesal, Panca justru menunjukkan sisi gelapnya dengan menyatakan bahwa Hanum hanyalah wanita rumahan yang tidak akan bisa bertahan tanpa sokongan finansial darinya. Ia menantang Hanum untuk pergi saat itu juga, mengira bahwa ancaman kemiskinan akan membuat istrinya kembali berlutut memohon ampun. Namun, Hanum justru menarik napas panjang dan melepaskan cincin pernikahannya, meletakkannya tepat di atas tumpukan dokumen tersebut. Dengan suara yang stabil dan penuh martabat, ia menyatakan bahwa harga dirinya tidak bisa dibeli dengan kemewahan apapun, dan hari ini adalah saat terakhir mereka bisa melihat air matanya jatuh karena perbuatan keji mereka. Perbuatan keji mereka mencapai puncaknya saat Niha, yang semula tampak terpojok, tiba-tiba mengubah raut wajahnya menjadi senyum sinis yang penuh dengan nada penghinaan. Dengan langkah angkuh, wanita itu berjalan mendekati Hanum dan menyatakan bahwa mulai detik ini, posisi nyonya di rumah ini telah berpindah tangan secara resmi. Ia bahkan tanpa ragu meminta pelayan untuk mengeluarkan koper-koper Hanum yang ternyata sudah disiapkan secara diam-diam di dekat pintu samping. Seolah-olah ia memang sudah tidak sabar untuk melenyapkan setiap jejak kehadiran Hanum dari bangunan megah tersebut. Panca hanya berdiri mematung di sudut ruangan, membiarkan wanita simpanannya itu mengambil alih kendali tanpa ada sedikit pun niat untuk membela wanita yang telah menemaninya dari titik nol. Hanum menatap tumpukan kopernya dengan pandangan yang tidak lagi hancur, melainkan penuh dengan kelegaan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa setiap jengkal kemewahan di tempat ini kini terasa beracun, dan bertahan di sini hanya akan mematikan jiwa seninya yang baru saja terbangun kembali. Tanpa membalas satupun hinaan Niha, Hanum mengambil tas kecilnya dan meraih tumpukan sketsa desain yang menjadi satu-satunya harta paling berharga bagi masa depannya. Ia berjalan melewati pintu utama tanpa sekalipun menoleh ke belakang, membiarkan suara tawa kemenangan Niha memudar di belakangnya, sementara hujan yang tadinya menderu kini mulai reda, menyisakan aroma tanah yang segar dan bersih. Langkah kakinya membawa Hanum menuju jalan raya, di mana ia telah memesan kendaraan untuk membawanya pergi sejauh mungkin dari lingkungan yang penuh dengan kemunafikan itu. Meski hanya memiliki tabungan yang terbatas dan beberapa potong pakaian, ia merasa jauh lebih ringan daripada saat ia masih memakai perhiasan mahal yang dibelikan oleh suaminya. Di dalam kendaraan yang melaju, Hanum membuka jendela sedikit, membiarkan angin sore menerpa wajahnya yang kini bebas dari topeng kesedihan. Ia tahu bahwa malam ini ia mungkin akan tidur di sebuah tempat tinggal yang sangat sederhana. Namun setidaknya, ia akan tertidur sebagai wanita yang merdeka dan siap untuk menjemput takdir barunya di industri mode. Industri mode yang selama ini hanya ia saksikan dari balik layar, kini menjadi satu-satunya pelabuhan bagi Hanum yang kini menempati sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota. Ruangan itu hanya berisi satu tempat tidur dan meja kayu tua, sangat kontras dengan kemegahan kamar lamanya yang penuh dengan marmer dan kristal. Hanum menghabiskan malam-malam pertamanya dengan merancang sketsa di bawah cahaya lampu yang redup. Sesekali perutnya keroncongan, karena ia harus sangat berhemat untuk menyambung hidup. Rasa lelah yang mendera fisiknya tak sebanding dengan kedamaian batin yang ia rasakan. Tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi bisikan dusta. Hanya ada suara goresan pensil di atas kertas yang menjanjikan harapan baru. Di titik terendah dalam hidupnya, saat dana di tabungannya semakin menipis untuk membeli bahan kain, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan gerbang kontrakan yang berkarat. Sosok Johan keluar dengan penampilan yang tetap bersahaja namun berwibawa, membawa sebuah kabar yang membuat jantung Hanum berdegup kencang. Johan ternyata telah mencari keberadaan Hanum ke beberapa tempat setelah mendengar kabar perpisahannya yang dramatis melalui desas-desus di kalangan pengusaha. Pria itu tidak datang untuk menawarkan belas kasihan yang merendahkan, melainkan membawa sebuah kontrak kerjasama resmi untuk pameran busana tahunan yang akan diadakan dalam waktu dekat. Johan menaruh sebuah kotak berisi peralatan jahit kualitas terbaik dan beberapa gulungan kain sutra premium di atas meja kain Hanum yang goyah. Ia meyakinkan Hanum bahwa bakat yang dimilikinya adalah aset yang jauh lebih bernilai daripada semua harta yang telah dirampas oleh Panca. Hanum tertegun melihat binar kejujuran di mata Johan yang seolah memberikan napas baru bagi semangatnya yang sempat layu. Dengan air mata yang hampir jatuh, kali ini karena rasa syukur, Hanum menyanggut jabatan tangan Johan sebagai tanda dimulainya sebuah aliansi profesional. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dari ruangan sempit ini,
Ia akan melahirkan karya yang akan mengguncang dunia dan membuktikan bahwa pengkhianatan hanyalah sebuah jalan terjal menuju puncak kemuliaan yang sesungguhnya. Puncak kemuliaan yang sesungguhnya kini terasa semakin dekat saat jemari Hanum mulai terbiasa kembali dengan tekstur kain sutra dan tajamnya jarum jahit di bawah bimbingan profesional dari Johan. Setiap hari, kontrakan kecil itu bertransformasi menjadi studio kreatif yang dipenuhi dengan potongan pola dan inspirasi yang meledak-ledak, menciptakan sebuah harmoni baru dalam hidupnya. Namun, di tengah fokusnya membangun koleksi perdana, ketenangannya kembali terusik oleh kehadiran sosok dari masa lalu yang muncul tiba-tiba di depan pintunya. Panca datang dengan penampilan yang jauh dari kesan rapi, wajahnya tampak kusam dan penuh beban, mencerminkan kekacauan yang sedang melanda perusahaannya sejak kepergian Hanum dan campur tangan Niha yang serampangan. Panca mencoba merayu Hanum dengan kata-kata manis, memohon agar ia kembali dan membantu memperbaiki citra perusahaan yang sedang merosot tajam akibat skandal penggelapan aset. Ia bahkan menawarkan untuk mengembalikan sebagian harta yang telah ia kuasai, asalkan Hanum bersedia mencabut tuntutan hukum yang sedang berjalan. Hanum berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang sangat tenang, menyadari bahwa pria di hadapannya ini sedang berupaya menjadikannya penyelamat bagi kesalahan yang ia buat sendiri. Di saat yang sama, Johan memberikan pandangan dari kejauhan, seolah menyerahkan seluruh keputusan kepada Hanum tanpa ingin mengintervensi hak pribadinya. Pilihan sulit kini menghimpit batin Hanum. Apakah ia harus menghabiskan energinya untuk membalas dendam dengan menyeret Panca ke penjara, atau melepaskan segalanya demi ketenangan jiwa untuk menyelesaikan mahakaryanya? Hanum mengambil nafas dalam-dalam, menatap sketsa indahnya yang tergeletak di meja, lalu kembali menatap Panca dengan keyakinan yang bulat. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan membebaskan diri dari beban masa lalu agar bisa terbang lebih tinggi. Dengan suara yang sangat lembut namun tegas, ia menolak permintaan Panca dan memintanya untuk pergi, memilih untuk mengubur dendam tersebut dan membiarkan takdir serta hukum yang bekerja, sementara ia fokus menjemput masa depannya yang gemilang. Masa depannya yang gemilang kini tidak lagi sekedar angan-angan, melainkan sebuah realitas yang ia rajut melalui setiap setikan benang pada koleksi busana yang diberi nama Amanah Hati. Hanum bekerja tanpa kenal lelah, mengubah setiap sisa kain menjadi mahakarya yang menceritakan tentang ketabahan seorang wanita yang pernah dihancurkan, namun memilih untuk kembali utuh. Johan senantiasa mendampingi dengan memberikan dukungan logistik serta koneksi ke berbagai media ternama, memastikan bahwa panggung pameran busana ini akan menjadi momen kebangkitan yang tak terlupakan bagi Hanum. Meski tubuhnya seringkali terasa lunglai karena kurang tidur, semangat yang membara di dalam dadanya menjadi energi tambahan yang membuatnya tetap berdiri tegak di depan meja potong. Persiapan panggung yang tinggal menghitung hari diwarnai dengan tantangan teknis yang menguji kesabaran, mulai dari pencahayaan yang kurang pas hingga penyesuaian ukuran pakaian pada para model. Hanum menghadapi semuanya dengan kepala dingin, menunjukkan kualitas kepemimpinan yang selama ini terpendam di balik bayang-bayang suaminya. Ia tidak lagi merasa rendah diri saat harus berhadapan dengan orang-orang besar di industri kreatif. Sebaliknya, aura kewibawaan terpancar dari caranya berbicara dan memberikan instruksi. Di sisi lain kota, ia mendengar kabar bahwa bisnis Panca dan Niha sedang berada di ambang kehancuran total. Namun informasi itu ia biarkan berlalu seperti angin lalu, tanpa memberikan efek apapun pada fokusnya. Malam sebelum acara besar itu dimulai, Hanum berdiri sendirian di tengah panggung yang masih kosong, menatap deretan kursi penonton yang besok akan dipenuhi oleh orang-orang berpengaruh. Ia memejamkan mata, membayangkan perjalanan panjang dari rumah mewahnya yang beracun menuju kontrakan sempit yang telah melahirkan jati diri barunya. Hanum menyentuh kain sutra yang menutupi manekin utama, merasakan kehalusan yang menjadi simbol kelembutan, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia siap memberikan segalanya pada pilihan terakhir yang ia punya ini, meyakini bahwa takdir tidak pernah salah dalam memberikan balasan bagi mereka yang berjuang dengan kejujuran dan kerja keras. Takdir tidak pernah salah dalam memberikan balasan, dan itu terbukti saat lampu sorot panggung perlahan menyala, memecah kegelapan aula megah yang kini dipenuhi oleh para kritikus mode dan sosialita papan atas. Hanum berdiri di balik tirai dengan napas tertahan, menyaksikan satu persatu model melenggang anggun mengenakan busana yang ia buat dengan cucuran keringat dan air mata kesabaran.
Setiap desain yang melintas bukan sekedar pakaian, melainkan narasi visual tentang transformasi kepompong menjadi kupu-kupu yang indah, memadukan corak tradisional dengan potongan modern yang sangat berani. Penonton tampak terpukau. Keheningan yang mencekam di awal pameran perlahan berubah menjadi tepuk tangan riuh yang memenuhi ruangan setiap kali seorang model menyelesaikan langkahnya di ujung lantai peraga. Ketika sesi terakhir tiba, Johan melangkah ke atas panggung untuk memperkenalkan sang perancang di balik mahakarya tersebut, dan Hanum muncul dengan balutan busana yang paling bersahaja namun memancarkan aura kemenangan yang tak terbantahkan. Gemuruh apresiasi yang ia terima saat itu terasa seperti obat bagi seluruh luka yang pernah ditorehkan oleh Panca dan Niha di masa lalu. Berita tentang kebangkitan Hanum segera menyebar seperti api di media sosial. Namanya menjadi topik utama dalam berbagai ulasan gaya hidup sebagai simbol kekuatan perempuan mandiri. Tawaran kerjasama dan pesanan mulai membanjiri ponselnya, membuat label mode miliknya seketika menjadi fenomena baru yang sangat diperhitungkan di pasar internasional. Di sela-sela kegembiraan itu, Hanum melihat sosok yang ia kenali sedang berdiri di pojok ruangan dengan wajah yang sangat pucat dan tatapan penuh penyesalan. Panca mencoba mendekat, mungkin untuk mencicipi sedikit dari kejayaan yang kini diraih mantan istrinya. Namun langkahnya segera terhenti oleh petugas keamanan. Hanum hanya memberikan anggukan kecil dari kejauhan. Sebuah isyarat bahwa masa lalu mereka telah benar-benar terkubur di bawah kaki panggung kesuksesannya. Ia kini bukan lagi wanita yang bisa dimanipulasi dengan janji-janji kosong. Ia telah menjadi pemilik tunggal atas kebahagiaannya sendiri. Siap untuk menikmati setiap detik dari hasil perjuangan kerasnya yang kini membuahkan hasil yang manis. Hasil perjuangan kerasnya yang kini membuahkan hasil yang manis membawa Hanum pada sebuah perayaan kejayaan hakiki yang jauh lebih bermakna daripada sekadar angka di rekening bank. Beberapa minggu setelah pameran fenomenal itu, ia meresmikan butik pertamanya di kawasan elit. Sebuah bangunan yang didominasi kaca dan cahaya, mencerminkan transparansi dan kejujuran yang kini ia pegang teguh. Johan hadir bukan lagi sebagai mentor, melainkan sebagai mitra sejajar yang selalu memberikan dukungan moral tanpa henti. Di tengah suasana sukacita tersebut, Hanum menerima surat resmi dari pengacaranya yang menyatakan bahwa seluruh aset warisannya telah berhasil dipulihkan secara hukum, memaksa Panca dan Niha untuk mempertanggungjawabkan setiap kerugian yang mereka timbulkan. Konsekuensi akhir bagi para pengkhianat itu pun tiba dengan sangat telak ketika perusahaan Panca dinyatakan pailit akibat manajemen yang amburadul dan hilangnya kepercayaan para investor. Niha yang semula begitu percaya diri dengan kecantikannya, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keculasannya telah menutup semua pintu kesempatan baginya di dunia profesional. Mereka berdua terjerat dalam sengketa hukum yang panjang dan melelahkan, sebuah situasi yang ironisnya terjadi saat nama Hanum justru sedang dielu-elukan di berbagai panggung inspiratif. Hanum melihat semua itu tanpa sedikit pun rasa dendam di hatinya. Ia memandang keruntuhan mereka bukan sebagai kemenangannya, melainkan sebagai cara alam semesta menyeimbangkan keadilan bagi setiap perbuatan manusia. Kini, Hanum duduk di kursi kerjanya yang baru, menatap taman hijau dari balik jendela butiknya dengan perasaan syukur yang meluap. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari pria yang telah menyia-nyiakannya, karena ia telah menemukan cinta yang lebih besar, yaitu cinta terhadap diri sendiri dan karya-karyanya. Kebahagiaan yang ia rasakan saat ini sangatlah murni. Sebuah ketenangan yang hanya bisa didapatkan setelah seseorang melewati badai paling hebat dalam hidupnya. Hanum telah benar-benar sampai pada akhir babak perjuangannya, menemukan akhir bahagia yang ia bangun dengan tangannya sendiri, membuktikan bahwa takdir akan memberikan segalanya bagi mereka yang memilih untuk bangkit dari kehancuran. Memilih untuk bangkit dari kehancuran ternyata membukakan gerbang menuju takdir baru yang jauh lebih berwarna, di mana setiap langkah Hanum kini tidak lagi terasa berat atau penuh keraguan. Kehidupan barunya setelah badai mereda menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan kedamaian, terutama sejak kehadiran Johan yang kini menjadi sosok paling berarti di hari-harinya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di beranda butik saat senja mulai menyapa, membicarakan rencana ekspansi bisnis maupun sekadar menikmati keheningan yang nyaman. Johan dengan segala ketulusannya telah berhasil membuktikan bahwa tidak semua kepercayaan akan berakhir dengan pengkhianatan. Ada orang-orang yang memang dikirim Tuhan untuk menjadi pelengkap jiwa dan penguat semangat. Hubungan mereka mengalir dengan sangat alami,
tumbuh dari rasa hormat profesional menjadi ikatan emosional yang sangat dalam, tanpa perlu banyak kata-kata puitis yang berlebihan. Hanum merasakan sebuah perbedaan besar dibandingkan masa lalunya. Bersama Johan, ia tidak perlu menyembunyikan ambisinya atau merasa bersalah karena ingin sukses. Pria itu justru menjadi orang pertama yang akan mengkritik desainnya secara jujur, sekaligus orang pertama yang akan merayakan setiap pencapaian kecil yang ia raih. Kehadiran Johan memberikan warna baru pada sketsa-sketsa Hanum, membuatnya lebih berani dalam bereksperimen dengan filosofi kehidupan yang lebih luas. Suatu sore, saat langit berwarna jingga keemasan, Johan memberikan sebuah kejutan kecil berupa selembar tiket perjalanan untuk mengunjungi pameran tekstil di Paris, mimpi lama Hanum yang sempat terkubur. Sambil menatap mata Hanum, Johan menyatakan keinginan untuk selalu mendampingi setiap langkah sukses Hanum, bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai pasangan hidup yang sejajar. Hanum tersenyum lebar, menyadari bahwa takdir telah mengganti semua air mata masa lalunya dengan senyuman yang jauh lebih bermakna. Ia kini paham bahwa pengkhianatan Panca hanyalah sebuah jembatan yang harus ia seberangi untuk sampai ke pelukan seseorang yang benar-benar menghargai esensi dirinya sebagai seorang wanita dan seniman sejati. Pelukan seseorang yang benar-benar menghargai esensi dirinya menjadi landasan bagi Hanum untuk mulai menyebarkan keberkahan yang ia terima kepada sesama yang masih terjebak dalam kegelapan. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia genggam saat ini tidak akan terasa lengkap jika hanya dinikmati sendiri, sehingga ia memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan wanita yang diberi nama Cahaya Hanum. Melalui wadah ini, ia memberikan pelatihan keterampilan menjahit dan manajemen bisnis gratis bagi para istri yang mengalami keterpurukan ekonomi maupun tekanan batin dalam rumah tangga. Hanum ingin mereka tahu bahwa kegagalan hubungan bukanlah akhir dari dunia, melainkan sebuah kesempatan emas untuk menemukan potensi diri yang mungkin selama ini terabaikan. Butik mewahnya kini seringkali diramaikan oleh kehadiran para wanita yang haus akan inspirasi, di mana Hanum secara langsung membagikan kisahnya tanpa ada rasa malu sedikitpun. Ia bercerita dengan jujur tentang bagaimana rasanya dikhianati, hidup di kontrakan sempit, hingga akhirnya mampu berdiri di puncak karir dengan kaki sendiri. Kegiatan sosial ini memberikan kepuasan batin yang jauh lebih besar daripada sekedar melihat koleksi busananya terpajang di etalase toko. Johan pun turut memberikan kontribusi dengan menyediakan tenaga ahli pemasaran bagi para peserta pelatihan, menjadikan kolaborasi mereka sebuah gerakan kemanusiaan yang sangat berdampak positif di tengah masyarakat. Di tengah kesibukan tersebut, Hanum mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara utama dalam sebuah forum nasional tentang ketahanan mental bagi perempuan. Ia mempersiapkan setiap kata dalam pidatonya dengan penuh pemikiran, ingin memastikan bahwa pesan tentang kemandirian dan harga diri tersampaikan dengan jelas ke seluruh penjuru negeri. Saat ia berdiri di podium, Hanum melihat ribuan pasang mata yang menatapnya dengan penuh harap, sebuah tanggung jawab baru yang ia emban dengan penuh rasa syukur. Ia telah bertransformasi dari seorang korban pengkhianatan menjadi mercusuar harapan, membuktikan bahwa seorang wanita yang bangkit dari kehancuran mampu menjadi pelita bagi orang lain yang sedang mencari jalan pulang menuju kebahagiaan mereka sendiri. Mencari jalan pulang menuju kebahagiaan mereka sendiri adalah pesan inti yang Hanum sampaikan dengan suara bergetar di akhir pidatonya, disambut oleh riuh tepuk tangan yang seolah tidak ingin berhenti. Di barisan terdepan, Johan berdiri dengan binar mata penuh kebanggaan, memberikan senyum yang menjadi sauh bagi segala ketenangan batin Hanum selama ini. Setelah acara usai, Hanum memilih untuk sejenak menjauh dari hiruk-pikuk lampu kamera. Berjalan sendirian di taman kota yang tenang, sambil menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia teringat kembali pada Hanum yang dulu, wanita yang hanya bisa menangis di balik pintu kamar dan merasa dunianya telah berakhir hanya karena pengkhianatan dua orang yang ia cintai. Kini, Hanum menyadari bahwa takdir tidak pernah berniat menghancurkannya. Takdir hanya sedang mematahkan belenggu yang selama ini mengikat sayapnya agar ia bisa terbang lebih tinggi. Rasa sakit yang dulu ia rasakan, kini telah menjelma menjadi kebijaksanaan, dan kehilangan yang ia alami telah digantikan dengan berkah yang berlipat ganda. Tidak ada lagi sisa kepahitan terhadap Panca atau Niha, karena di dalam hatinya kini hanya ada ruang untuk rasa syukur dan kedamaian yang mendalam.
Ia telah belajar bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dikumpulkan, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain dari luka yang telah sembuh. Kisah ini ditutup dengan pemandangan Hanum yang berjalan perlahan menuju Johan yang sudah menunggunya di ujung jalan, siap untuk memulai lembaran baru yang lebih bermakna. Pesan moral yang tertinggal bagi siapapun yang mendengar kisahnya adalah, jangan pernah biarkan pengkhianatan orang lain menentukan nilai dirimu, karena hanya kamu yang memegang kendali atas kebahagiaan dan masa depanmu sendiri. Bangkitlah dengan martabat, bekerjalah dengan kejujuran, dan biarkan waktu yang membuktikan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Hanum menarik nafas panjang, menghirup udara malam yang segar, dan melangkah maju dengan keyakinan bahwa setiap episode pahit dalam hidup hanyalah pembuka bagi babak kebahagiaan yang tak terbatas.